Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7, jumpa lagi dengan Ibu Zubaidah pada pelajaran matematika. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai operasi himpunan, yang mana operasi himpunan itu terdiri dari irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Tetapi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai irisan dan gabungan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami operasi himpunan irisan atau intersection. Kemudian B, yang kedua, memahami operasi himpunan gabungan atau union. A, irisan. 1. Pengertian irisan. Di sini misalkan diketahui himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah 3 dan 5. Dari contoh di atas, maka pengertian irisan adalah misalkan di sini irisan himpunan A dan B, yaitu berarti himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A maupun himpunan B. Atau bisa dikatakan juga irisan itu adalah anggota yang sama antara anggota dari himpunan A dan himpunan B, ya, yang samanya kalau irisan. Kemudian B, lambang irisan. Lambang irisan himpunan adalah seperti huruf N, ya, lambangnya. Himpunan A irisan dengan himpunan B, dituliskan dengan menggunakan lambang yaitu A irisan B. Irisan bisa dikatakan juga intersection. Kemudian C, anggota irisan himpunan. Misalkan di sini diketahui himpunan K anggotanya 3, 4, 5, 6. Himpunan L anggotanya 6, 7, 8. Atau misalkan dibuat pada diagram Venn seperti gambar ini, ya, di samping, ya. Nah, himpunan K lingkaran yang pertama yaitu anggotanya 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan L lingkaran yang kedua yaitu anggotanya 6, 7, dan 8. Tadi barusan Ibu jelaskan, yaitu yang dimaksud irisan itu apa? Himpunan yang sama. Ya. Nah, di sini himpunannya K dan L. Maka dari himpunan K dan L, anggota yang samanya yang mana? Ya. Anggota yang samanya itu adalah 6. Maka K irisan L adalah 6. Contoh soal yang pertama. Misalkan di sini diketahui himpunan K adalah bilangan prima kurang dari 12. L bilangan ganjil antara 2 dan 8. Yang ditanyakan, tentukan K irisan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan K irisan L. Jawab. Ya, di sini misalkan himpunan K bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1, ya. Yaitu anggotanya 2, 3, 5, 7,
dan 11. Dan himpunan L, bilangan ganjil antara 2 dan 8, ganjil ya. Berarti anggotanya 3, 5, dan 7. Anggota himpunan K yang sekaligus menjadi anggota himpunan L adalah yang sama ya kalau irisan ya, yaitu 3, 5, dan 7. Maka himpunan K irisan dengan himpunan L anggotanya yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian kita buat dalam diagram Venn-nya. Anggota dari himpunan L ya yang putih ya, 3, 5, dan 7. Kemudian anggota dari himpunan K yaitu semuanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka yang diarsir adalah yang berwarna putih, lingkaran yang berwarna putih. Kemudian lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan P anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Yang ditanyakan A. Tentukan himpunan P irisan dengan himpunan Q dengan mendaftar anggotanya. Kemudian B. Buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan P irisan Q. Jawab. Ya, di sini himpunan P anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Maka anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q adalah yang sama. Yang mana yang sama, Nana? Yang sama yaitu 2 ya, dan 4. Maka himpunan P irisan dengan himpunan Q adalah anggotanya 2 dan 4. Kemudian yang B, buatlah diagram Venn-nya. Nah, di sini diagram Venn-nya lingkaran yang pertama ya, itu anggota dari himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian lingkaran yang kedua anggota dari himpunan Q yaitu 2, 4, 6, dan 8. Yang samanya yaitu 2 dan 4. Maka yang diarsir adalah yang tengah. Contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan G anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Himpunan H anggotanya 2, 4, dan 6. Yang ditanyakan, tentukan irisan dari himpunan G dan H dengan mendaftar anggotanya. Kemudian B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan himpunan G irisan dengan himpunan H. Jawab. A. Himpunan G anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan H anggotanya 2, 4, dan 6. Perhatikan anak-anak, antara anggota himpunan G dan H ada yang samanya tidak? Ya. Anggota G yang sekaligus menjadi anggota H itu tidak ada yang sama ya. Maka jawabannya adalah himpunan kosong. Karena antara himpunan G irisan dengan himpunan H tidak mempunyai anggota, maka tidak ada daerah yang diarsir. Atau gambarnya seperti ini dalam diagram Venn-nya. Lingkaran yang pertama yaitu anggota himpunan G dan lingkaran yang kedua yaitu anggota himpunan H. Saling lepas karena anggotanya tidak ada yang sama. Kemudian yang B yaitu gabungan. Yang pertama, pengertian gabungan. Di sini misalkan diketahui
Himpunan A anggotanya Alfi, Budi, dan Tika. Himpunan B anggotanya Tika, Ari, dan Mia. Dari himpunan A dan himpunan B dapat dibentuk himpunan, yaitu Alfi, Budi, Tika, Ari, dan Mia. Nah, maka pengertian gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Dengan kata lain, semua anggota yang ada di anggota A dan B. Jadi kalau gabungan itu semua ya, semua anggota yang ada di himpunan A maupun di himpunan B. Ya, B. Lambang gabungan. Lambang gabungan himpunan adalah seperti huruf U. Ya, diingat-ingat anak-anak, lambang gabungan itu seperti huruf U. Itu dibacanya gabungan. Himpunan A gabungan dengan himpunan B dituliskan dengan menggunakan lambang A gabungan B. Atau gabungan bisa dikatakan juga union ya. Nah, C anggota gabungan himpunan. Saat di sini diketahui himpunan A anggotanya 1, 4, 6. Kemudian himpunan B anggotanya 5, 6, dan 7. Maka himpunan K gabungan dengan himpunan L adalah, tadi masih ingat apa itu gabungan? Semua ya, semua anggota yang ada di himpunan A maupun di himpunan B. Maka anggota dari himpunan K gabungan dengan himpunan L adalah 1, 4, 5, 6, dan 7. Atau dalam diagram Venn seperti ini ya. Contoh soal 1. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 3 dan 5. Nyatakan A gabungan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian yang B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah A gabungan B. Jawab. Ya, di sini anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota dari himpunan B yaitu 3 dan 5. Maka gabungan dari himpunan A dan B yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena semua ya, semua ada anggota dari himpunan A dan B. Atau dalam diagram Venn seperti ini. Semuanya ya, semua yang ada di lingkaran itu merupakan gabungan. Contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan E bilangan asli genap kurang dari 10. Himpunan F bilangan asli ganjil kurang dari 10. Yang ditanyakan A, tentukan gabungan dari himpunan E dan F dengan mendaftar anggotanya. Kemudian B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan himpunan E gabungan dengan himpunan F. Jawab. Anggota dari himpunan E adalah 2, 4, 6, dan 8. Himpunan F anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka gabungan dari himpunan E dan F adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Atau dalam diagram Venn seperti ini ya. Contoh soal nomor 3. Diketahui K, himpunan K yaitu bilangan asli kurang dari 7.
himpunan L 5 bilangan prima yang pertama. Yang ditanyakan, tentukan himpunan K gabungan dengan himpunan L dengan mendaftar anggotanya. Kemudian yang B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan gabungan dari himpunan K dan L. Jawab. Himpunan K anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan L anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka, gabungan dari himpunan K dan L adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Atau dalam diagram Venn yang B ya. Gambarnya seperti ini. Maka yang diarsirnya adalah semua ya. Semua yang ada di lingkaran. Yang ketiga, menentukan banyak anggota dari irisan dan gabungan himpunan. Contoh soal 1. Diketahui himpunan A adalah semua faktor dari 24. Kemudian himpunan B, bilangan cacah genap yang kurang dari 15. Yang ditanyakan A, tentukan gabungan dari himpunan A dan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian tulislah N. N itu adalah banyaknya anggota dari A gabungan B. Kemudian yang B, tentukan N, yang itu banyaknya anggota dari gabungan A dengan B dengan menggunakan rumus. Jawab. Ya, himpunan A tadi semua faktor dari 24. Masih ingat apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi dengan 24, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian B, bilangan cacah genap yang kurang dari 15. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Maka himpunan A gabungan dengan himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 24. Jadi, banyaknya anggota dari A gabungan B itu ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Kemudian jawaban yang B. Maka dengan menggunakan rumus yang pertama yaitu kita cari irisan antara anggota himpunan A dan B. Irisan dari anggota himpunan A dan B yaitu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 12. Maka banyaknya anggota dari A irisan B yaitu sebanyak 5 ya. Kemudian banyaknya anggota dari A gabungan B sama dengan rumusnya yaitu banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota dari A irisan B. Banyaknya anggota A ada 8 ditambah banyaknya anggota B ada 8 dikurangi banyaknya anggota A irisan B ada 5. Jadi 8 tambah 8 berapa Nana? 16 ya. 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Bandingkan dengan jawaban A, apakah hasilnya sama? Ya, ternyata sama ya hasilnya. Kemudian contoh soal yang kedua.
Diketahui himpunan P dan himpunan Q dengan banyaknya anggota dari himpunan P adalah 21 dan banyaknya anggota dari himpunan Q adalah 17. Maka jika banyaknya anggota P gabungan Q adalah 30, tentukan nilai dari banyaknya anggota P irisan Q. Jawab. Ya, rumusnya yaitu banyaknya anggota P gabungan Q sama dengan banyaknya anggota P ditambah banyaknya anggota Q dikurangi banyaknya anggota P irisan Q. Ya, banyaknya anggota P gabungan Q yaitu 30 sama dengan banyaknya anggota P 21 ditambah banyaknya anggota Q 17 dikurangi banyaknya anggota P irisan Q. Ini yang kita tanyakan ya, maka tetap banyaknya anggota P irisan Q. Nah, di sini 30-nya turun, 27 ditambah 8, 21 ditambah 17 yaitu 38 dikurangi banyaknya anggota P irisan Q. Ya, pindah ruas, maka sama dengan 38 banyaknya anggota P irisan Q yaitu 38 dikurangi 30. Maka banyaknya anggota P irisan Q 38 dikurangi 30 berapa Nana? Yaitu 8 ya. Maka banyaknya anggota P irisan Q yaitu 8. Kemudian yang keempat, penggunaan diagram Venn untuk irisan dan gabungan himpunan. Contoh soal yang pertama. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Yang ditanyakan A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian B. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Jawab ya. Nah, yang pertama, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kita buat dulu diagram Venn-nya. Yang gemar basket misalkan disimbolkan dengan B. Yang gemar voli itu dengan V. Maaf, salah, bukan basket ya, tapi bulu tangkis B, kemudian voli V. Ya, di sini yang gemar bulu tangkis yaitu 40 anak. Yang gemar voli 32 anak. Yang gemar keduanya 25 anak. Nah, yang gemar keduanya simpan di tengah. Kemudian yang hanya gemar bulu tangkisnya saja, maka 40 dikurangi 25 yaitu tinggal 15 anak. Kemudian yang hanya gemar volinya saja, tadi yang gemar voli kan sebanyak 32 anak. Kemudian sudah 25 anak yang gemar keduanya tengah, maka 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Jumlah seluruhnya yaitu ada 50 anak. Kita hitung dulu yang di dalam lingkaran ya. Ada berapa jumlahnya? 15 anak ditambah 25 anak berapa? 40 ya. 40 ditambah 7 maka 47. Jumlah seluruhnya adalah 50, maka 50 dikurangi 47, sisanya yaitu 3. 3-nya di luar. Kenapa 3-nya di luar? Karena yang 3 ini adalah yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis ya.
Nah, di sini misalkan ya, yang gemar volinya ada 40 nih. Jadi, banyaknya anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis ada 3 anak. So, caranya boleh seperti ini. 50 dikurangi dalam kurung 7 ditambah 25 tambah 15 sama dengan 50 dikurangi 47 sama dengan 3 ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa. 25 orang siswa gemar minum es buah dan 35 orang gemar minum es krim. Dan yang gemar kedua minuman tersebut sebanyak X orang. Yang A, buatlah diagram Venn-nya dari keterangan di atas. Kemudian yang B, berapa orang siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut ya. Ini es buah ya. Yang gemar es buah yaitu 25 dikurangi X. X itu adalah yang gemar keduanya. Kemudian yang gemar es krim juga sama, 35 dikurangi X. Maka di sini yang B, berapa orang siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut? Ya, maka semuanya dijumlahkan. 25 dikurangi X ditambah X. Ya. 25 dikurangi X itu yang gemar es buah ditambah X. X itu adalah yang gemar keduanya. Kemudian ditambah 35 dikurangi X. 35 dikurangi X itu adalah yang gemar es krim. Kemudian sama dengan 40. Seluruhnya ada 40. Ya, kita jumlahkan anak-anak. 25 ditambah 35, 60. Negatif X ditambah X habis, tinggal sisa negatif X turun ke bawah. Sama dengan 40, pindah ruas. Maka X sama dengan 60 dikurangi 40. 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Jadi yang gemar kedua jenis minuman tersebut adalah 20 siswa. Alhamdulillah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa anak-anak, kalian kerjakan tugasnya di e-learning kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.